yang di klien ngasih aku fee tinggi itu 1 bulan aku bisa 500 ke atas. Tipsnya banyak-banyak baca sih, karena setiap kita menulis tanpa membaca kita nggak akan bisa nulis. Itu dari dulu yang aku pegang, Mbak Mai. Apa ya, yang pingin tulisannya ditampung, tayang, terus dapat duit juga. Malah kalau di website-website semacam Gerobak Naskah itu, uangnya akan ngalir terus. Gimana Juni kabarnya? Alhamdulillah baik nih Mbak Mai. Mbak Mai sendiri gimana? Baik, alhamdulillah. Sudah siap berbagi ya malam ini ya? Siap-siap. Suaraku kedengaran jelas kan ya? Jelas, jelas. Oke. Kamu pernah dulu deh, biar enak kita ngobrol. Buat teman-teman yang mau bertanya, langsung aja kirim ke kolom pertanyaan atau bisa komen di live kita ini. Nanti bakalan kita bacakan dan insya Allah jawab di akhir setelah Juni bercerita-cerita begitu. Jadi langsung aja disematkan di komentar ya, atau langsung ke tombol pertanyaan itu di live gitu. Udah siap ya Juni ya? Oke. Aduh, aku lihat Juni tampang-tampang berduit, ini gimana nih? Oke, perkenalan dulu ya. Kenalan dulu ya. Juni ini sebenarnya bagian dari tim Warta Bromo, ya nggak Jun? Iya, betul. Betul. Ya, masih baru-baru aja. Masih baru-baru aja ya Juni ya. Gimana Juni aktivitas sehari-harinya selain di Warta Bromo? Sehari-hari selain di Warta Bromo ya freelance itu sih, Mbak Mai. Freelance menulis ya. Nulis artikel SEO, SEO. SEO. Itu tuh gimana sih artikel SEO itu? Kita langsung aja deh Jun. Gimana artikel SEO yang kamu maksud itu sebenarnya? Kan banyak tuh yang masih nggak tahu ya. Jadi kalau artikel ada banyak macam ya, cuman yang lagi aku fokusin sejak tahun 2019 akhir itu SEO. Jadi artikel yang khusus buat website seperti kayak artikel ringan gitu sih. Jadi ada kata kunci, yang mana kata kuncinya itu harus dimasukin di dalam artikelnya biar artikel itu bisa nge-up di halaman pertama Google gitu. Oh, jadi apa ya? Nggak asal nulis artikel gitu ya, Jun ya? Kalau misal artikel akademik kan kita cuma nentuin tema sama judul, kita nulis ringan ngalir gitu kan. Tapi kalau SEO ini enggak, dia harus ada ketentuan khusus gitu lah Mbak Mai, seperti kata kunci, terus ada paragraf pembuka, ada heading, ada paragraf penutup, gitulah. Oke, sejak kapan sih Juni menekuni bidang kepenulisan artikel SEO ini? Kalau SEO mulai itu 2019 akhir, pas itu masih kuliah. 2019. Oh, itu masih kuliah. Sebelumnya penulis artikel biasa, bukan SEO ya? Bukan, sebelumnya malah lebih suka nulis puisi, cerpen gitu sih. Oh gitu, suka nulis dari kapan emang Jun? Kalau suka nulisnya mulai dari SD kelas 6. Oh, dari SD kelas 6 sudah suka nulis, terus mulai menulis cerpen itu kuliah ya? Puisi, cerpennya kuliah? Enggak, kalau nulis cerpennya itu mulai dari SD kelas 6, terus karena buat tembus ke penerbit itu kan susah banget ya, dan nggak tahu sih entah tulisanku tuh kurang layak atau memang kurang ngejar atau gimana sih, itu nggak tembus-tembus gitu loh Mama. Jadi aku coba pindah haluan pas waktu SMA itu nulis karya ilmiah, penelitian gitu sih, ikut lomba-lomba di karya ilmiah gitu. Dan ternyata rezekinya di karya ilmiah, di penelitian. Jadi udah nulisnya keterusan di situ. Keterusan di situ sampai akhirnya ketemu artikel SEO gitu. Sempat apa Jun? Gimana? Sempat apa kamu katanya? Gimana Mbak Mai, suaranya putus. Halo? Tadi katanya.
Ya, Juni tadi sempat apa katamu? Tadi sempat apa? Putus suaranya. Suaramu kedengeran nggak? Kedengeran? Iya ini kedengeran. Tadi putus. Oh tadi putus-putus. Sempat apa tadi katanya Juni setelah karya ilmiah? Nah, itu setelah karya ilmiah itu aku terakhir menekuni penelitian, ya lulus SMA itu mamai karena kan udah mulai masuk kuliah kan. Nah, kalau masuk kuliah kan kita udah harus bikin makalah-makalah gitu yang dimana ya emang nggak jauh sih dari penelitian, cuman kan bukan pure penelitian. Akhirnya ya udah ke switch aja gitu, nggak mikir penelitian lagi, lebih fokus gimana caranya biar bisa IPK itu pas lulus memuaskan gitu. Terus 2019 kok bisa tiba-tiba artikel nulis SEO? Artikel SEO. Karena Karena keadaan. Karena keadaan. Oke. Jadi kan kuliahku kan jauh dari rumah, merantau juga kan, dan jauh dari orang tua, nggak ada saudara juga. Nah sebelum itu sih sempat buka online shop gitu kan Mbak Mai. Cuman kalau online shop pun kita harus punya modal. Nah di mana modal itu nggak selalu bisa aku dapetin karena yang dikasih orang tua kan juga cukup buat kuliah aja. Maksudnya kayak buat nyisihin itu kayak sulit banget gitu. Meskipun ya tempat kampusku itu murah sih, cuman ya kurang aja gitu. Akhirnya setelah online shop itu sempat melejit kan. Online shop sempat melejit, terus kemudian kekurangan apa ya, keterbatasan akomodasi buat COD karena kan di kampus dulu naiknya sepeda ontel dan klien itu customer itu mintanya kan COD di daerah yang lumayan jauh dan aku nggak mencukupi tenaga gitu karena aku harus bagi waktu antara kuliah sama online shop itu sulit banget. Jadi aku vakum pas waktu KKN itu aku vakum online shop. Setelah KKN lanjut magang kan. Nah magang itu dapat duit. Cuma setelah magang itu aku nganggur. Aku cuman sibuk skripsian aja. Aku skripsian kan ngebut banget. Nah, itu nggak ada pemasukan gitu. Aku pengen jajan, aku pengen beli ini. Nggak mungkin kalau aku cuma mengandalkan uang saku dari orang tua juga. Jadi aku harus bisa nabung dikit-dikit ya. Misalnya kayak beli paketan. Udah gede masa minta sama orang tua terus kan malu gitu lah prinsipku. Iya, benar-benar. Teman satu kamarku di kos itu dia kan kebetulan emang orangnya smart banget ya. Nah waktu dia tuh nulis-nulis gitu. Padahal skripsinya dia udah selesai. Terus aku nanya, Mbak, kok kamu sibuk terus? Emang lagi ngerjain apa? Kan skripsimu udah selesai. Aku bilang gitu. Terus dia bilang, aku lagi ngejob nulis artikel gitu. Aku awalnya nggak kepo sih kayak artikel itu sulit gitu. Aku pikir. Iya. Akhirnya di suatu waktu dia itu ada kepentingan mendadak yang dimana dia nggak bisa nulis. Akhirnya dia nge-WA aku kan, bilang, Jun, kamu ada waktu nggak sih bantuin aku nulis dong gitu. Akhirnya dari situ dia ngajarin kayak, ini tuh kata kunci, terus ini isinya begini. Akhirnya aku coba. Dan dari situlah dia ngasih duit aku. Jadi kayak 50-50 gitu loh Mbak Mai. Jadi 50.000. Terus aku mikir, wah lumayan kalau misalnya saat itu harga per artikel itu masih di harga 10.000 per 1.000 kata. 10.000 per 1.000 kata. Masih cukup rendah ya Jun ya. Sekarang kayaknya lebih mahal apa? Tapi lumayan tuh buat anak kuliah. Iya. Itu kan lagi pula kalau nulis artikel SEO kan nggak sulit. Kita cuma harus cari sumber di beberapa internet terus kemudian kita rewrite kan. Bukan seperti kita melakukan penelitian yang harus harding banget kan, enggak gitu. Akhirnya aku nanya nih sama si kakak tingkatku itu, gimana sih kamu kok bisa nulis gitu? Aku mau dong diajakin. Nah akhirnya dia ngasih aku nomor salah satu klien dia buat aku dihubungin gitu. Jadi aku nanya, masih ada lowongan nulis nggak sih Pak gitu. Jadi bilang, ada, kamu pernah nulis nggak? Oh pernah, aku pernah bantuin si mbak ini, terus pernah dikasih tahu gitu.
Akhirnya ya mulailah dari situ. Di klien pertama aku dengan gaji pertama aku masih inget banget itu 70.000. 70.000 itu berapa artikel itu Jun? Banyak ya? 7 artikel doang. Satu bulan. 7 ya? 10.000 ya? Per artikelnya kan harga 10.000. Terus itu kata 10.000. Terus nextnya ke depannya kamu bisa lanjut menulis artikel SEO itu gimana Jun? Kamu ikut apa ya? Kayak tempat buat freelancer atau seperti apa? Atau cari klien sendiri? Enggak, jadi awalnya di satu klien pertama itu aku kan nge-branding diriku dulu kan, kayak hasil tulisanku itu aku capture sebagian, terus kemudian hasil transferannya itu aku share di Facebook, iseng aja gitu sih, maksudnya kayak menunjukkan pencapaian. Kayak testimoni gitu ya? Testimoni. Terus ada beberapa klien tuh yang nampil, oh kamu bisa tulis SEO ya, bisa dong bantuin aku bikin ini gitu. Akhirnya bisa. Nah pas di awal itu aku nggak pernah ngasih rank harga, kayak aku rankku 10.000 gitu, aku nggak berani karena kan masih newbie. Jadi aku bilang sama klien, dilihat aja dulu kualitas tulisan saya, kalau misalnya bagus Bapak hargai sendiri. Kalau misalnya cocok, boleh ditambah lagi fee-nya, aku bilang gitu. Dan alhamdulillah kebanyakan emang 1-2 kali trial itu langsung cocok mereka dan berkelanjutan kontrak. Biasanya kalau kontrak itu per 1 bulan 30 artikel. Jadi dulu 30 artikel 300.000 1 bulannya per 1 klien. Wow. Per 1 klien ya, dan itu kamu bisa berapa klien Jun 1 bulannya? 1 bulan itu dulu aku megang 3 klien sih. Wah, banyak kali Jun. Dulu kan masih skripsian doang, dan aku skripsian kan waktu cuma butuh 3 bulan buat nyelesain skripsi Mbak Mai. Jadi aku benar-benar manage waktu itu. Luar biasa nih. Terus setelah itu kamu masih sampai sekarang masih seperti itu Jun? Nah, masih megang langsung klien. Nah, waktu aku masuk di Warta Bromo itu apa ya, tawaran yang bersamaan yang sebenarnya aku dilema juga, karena sebelum aku masuk di Warta Bromo itu aku kan gabung di salah satu klien yang ngasih aku fee lumayan tinggi. Jadi per katanya itu Rp15. Dihargai Rp15 per kata. Dan itu kan lumayan tinggi. Jadi memang tingkat kesulitannya juga tinggi. Jadi kalau misalnya di artikel SEO, klien akan menghargai sesuai dengan tingkat kesulitan tulisan. Gitu. Waktu masuk di Warta Bromo. Tapi kamu gabung nggak di sana? Gimana? Kamu akhirnya bergabung nggak? Sebelum itu aku bergabung dan sempat jalan beberapa bulan. Itu yang di klien ngasih aku fee tinggi itu 1 bulan aku bisa 500 ke atas per bulannya, 500.000 ke atas. Dan per bulannya itu nggak sampai 30 artikel per bulan. Waktu 15-20-an lah itu aku bisa dapat di 500.000. Nah kemudian aku masuk di Warta Bromo nih. Nah masuk di Warta Bromo kan aku cukup sulit untuk mengatur ritme aku untuk menuliskan ya. Nah, di salah satu klienku itu menawarkan mau nggak jadi editor gitu. Jadi aku mikir jadi editor. Akhirnya bolehlah dicoba ya kan. Kalau misal aku mikirnya gini sih, kalau jadi editor mungkin waktunya lebih fleksibel. Maksudnya kapan aja aku bisa ngatur, oh aku jam kantor pulang jam sekian, terus nanti pulang kantor aku langsung lanjut lagi edit sampai malam gitu. Dan ya akhirnya klien-klien yang dulu aku sempat gandeng itu aku lepasin gitu. Maksudnya kayak aku jujur aja, aku nggak bisa bagi waktu daripada aku memaksakan diriku dan mengecewakan mereka yang berdampak tulisanku nggak bagus gitu Mbak. Jadi
pas waktu ngelempar aku berhenti sama klien itu aku nawarin beberapa temanku sih, kamu nggak sih jadi penulis gitu, ini ada klien aku lagi cari penggantiku yang dibutuhkan itu tulisannya 11-12 lah sama tulisanku. Akhirnya beberapa ada yang mau, ya udah aku kasih aja jadi kayak buat ganti aku gitu. Dan sekarang sibuk, lebih prefer ke editornya itu sih Mamai. Editor ya. Oke. Luar biasa teman-teman. Tapi sulit gak sih Jun untuk belajarnya? Kamu ada belajar khusus gak sih buat nulis artikel SEO seperti itu? Enggak sih, soalnya artikel SEO kan kita cuman rewrite aja, dan di beberapa klien yang tempat aku sekarang edit itu ada per grade. Jadi kalau misalnya grade paling rendah itu fee-nya berapa ya? 12.000 per 1.000 kata. Dan itu gampang banget. Itu tergantung kemampuan ya? Iya, jadi permintaan customer. Misal customer minta niche-nya kesehatan, berarti kita harus ngerjain niche kesehatan dengan kata kunci yang sudah ditentukan gitu. Dan itu bisa dipelajari otodidak? Iya bisa, kita cuman baca-baca artikel lifestyle yang SEO, terus kemudian mematuhi peraturan klien aja sih. Biasanya di beberapa klien itu beda gitu peraturannya. Ada yang tidak memperbolehkan pakai kata sapaan, ada yang memperbolehkan pakai bahasa tidak baku gitu. Jadi harus bisa menyesuaikan lah. Juni punya tips nggak gimana caranya supaya kita bisa dapat klien dan menulis artikel SEO dengan mudah? Tipsnya banyak-banyak baca sih, karena setiap kita menulis tanpa membaca kita nggak akan bisa nulis. Itu dari dulu yang aku pegang Mbak Mai. Nulis apapun kita harus banyak baca, sekalipun SEO. Mungkin kita baca buku biasa aja, atau misalnya buku akademik atau buku apapun atau novel, itu akan sangat-sangat berpengaruh buat kita memperbanyak kosakata. Terus kalau cara untuk kita bisa mendapatkan klien dengan mudah gimana Jun? Kalau saat ini kan banyak banget tuh yang lagi cari jasa penulis artikel. Bisa kok di Facebook, di laman Facebook itu kan banyak kayak lowongan-lowongan khusus freelancer, dan kebetulan juga aku bergabung sih, dan beberapa emang lagi mencari itu jasa penulis artikel, karena kan sekarang lagi banyak yang berusaha untuk gabung AdSense di Google kan, di website. Jadi mungkin banyak yang cari jasa penulis buat memenuhi stok artikel mereka. Itu terus ya paling penting itu testimoni dan kejujuran sih kalau bekerja. Halo? Lowongan ya. Terus juga apa itu namanya, upload branding diri ya Jun, tadi ya Jun, kamu ya Jun? Halo? Oke. Halo. Ya, halo. Kita langsung ke pertanyaan ya. Tulisan bertemahkan apa yang biasanya laku jadi uang, dan gimana cara mempromosikan tulisannya Jun? Oke. Tulisan ya. Apa? Jadi kalau di artikel SEO itu tergantung permintaan klien aja sih. Dan gini loh, kita tuh bisa kelebihan kita jadi freelancer SEO itu kita bisa memilih klien sesuai kemauan kita. Jadi misalnya ada seorang klien yang mungkin menawarkan niche kesehatan. Nah, kita nggak bisa kalau tuh kita kurang minat, ya udah kita skip aja. Kita menawarkan diri kayak misalnya nulis, aku punya passing grade ini nih, aku bisa nulis artikel SEO tema lifestyle atau tema teknologi atau tema game gitu. Jadi nanti akan ada klien yang langsung inbox dan menawarkan, ditanya ada berapa, biayamu berapa, harga tulisanmu berapa gitu. Cuman yang
sekarang ini Jadi lagi. tergantung ya. Cuman yang sekarang ini lagi up itu adalah tema teknologi. Oh, tema teknologi ya. Oke, jadi banyak harus belajar teknologi biar lebih baik dilirik mungkin ya. Jadi kalau tema teknologi itu kayak misalnya cara nge-backup WA, terus cara membersihkan layar HP gitu-gitu sih ringan-ringan, pokoknya nggak terlalu sulit lah. Ya malah yang ringan-ringan gitu malah banyak dicari ya Jun sebenarnya ya. Kayaknya mudah tapi ternyata banyak yang cari. Oke, nanti kalau misalnya kriteria tulisan yang seperti apa? Oke, gimana Jun? Lanjutin dulu. Kalau misalnya kita udah join di salah satu, atau mungkin nanti teman-teman yang ikutan live dan pingin tahu, nggak apa-apa sih, bisa DM lebih lanjut ke aku, atau mungkin nanya ke Mbak Maya juga nggak apa-apa, nanti biar disampaikan ke aku ya. Itu di tempat aku, jadi ada grade. Jadi low grade itu adalah grade D yang dimana tulisannya kita bisa nyari sumber sebanyak-banyaknya di internet, kemudian kita rewrite. Terus setelah tulisan di D-nya bagus, paham struktur artikel SEO, itu bisa naik grade lagi ke grade C. Nah, grade C itu agak sedikit sulit, cuman nggak terlalu sulit. Dan itu juga fee-nya tentu berbeda. Nah, setelah di grade C bagus, akan naik ke grade B. Dan di grade B ini lebih tinggi lagi. Cuman biasanya yang order itu kayak artikel copywriting, terus artikel khusus website yang memang mau mendongkrak penjualan mereka gitu. Tapi nanti akan dibimbing sih sama tutor-tutornya, juga nanti bakal diadain sama editor-editornya, jadi nggak bakal susah. Nggak bakal susah, asalkan mau ya. Iya, mau belajar. Kalau mau ya enak. Iya. Kriteria tulisan seperti apa yang dapat menghasilkan uang? Tadi udah terjawab ya sebenarnya ya. Kriteria tulisan seperti apa yang dapat menghasilkan uang? Sekarang ini semua tulisan itu bisa menghasilkan uang sih, apalagi sekarang juga banyak lomba-lomba kan yang bisa kita ikutin. Kayak misalnya yang paling banyak itu sekarang lomba blogger. Kenapa Jun? Apa Jun? Bahasa apa? Oh, blogger. Sekarang kan banyak lomba blogger tuh. Jadi misalnya teman-teman lagi nganggur atau iseng-iseng gitu, nggak apa-apa, bikin aja blog. Terus kemudian cari info lomba blogger, ikutin aja. Biasanya kemarin di bulan berapa ya, itu aku sempat menang sih lomba blogger dari yang diadain sama Larissa Skincare, tahu ya? Iya. Ya. Jadi pas waktu itu Larissa Skincare itu minta kita buat review produk mereka, dibikin artikel SEO, dan kebetulan menang juga gitu. Jadi gampang banget kok, meskipun hadiah. Langkah paling mudah ya Jun ya? Langkah paling mudah buat seperti itu. Terus bisa juga sih bikin video lewat kita bikin blog sendiri, terus kita nulis sendiri, kemudian kita menawarkan kelebihan kita, entah di lowongan di Facebook, Instagram, ataupun WA, kan banyak banget ya sekarang buat cari-cari klien gitu. Ya udah, bisa. Nanti misal klien minta sampel tulisan kita, langsung aja dikasih di blog kita gitu. Itu jadi lebih mudah. Oh, jadi portofolionya itu dari blog ya, Jun ya? Itu lebih gampang dicari daripada kalau misalnya kita di LinkedIn kan lebih kayak ke apa ya? Profil yang ya. Jadi kalau misalnya kita mau memasarkan tulisan kita, ya udah kita bikin blog sendiri aja gitu. Nah, biasanya kalau misalnya blog kita udah kita desain menarik, terus artikel kita menarik, biasanya itu bakal ada klien yang email kita, kirim email buat join bisnis apa sih, backlink gitu atau hyperlink gitu. I see. Gitu. Bikin tulisan yang ada backlinknya ya. Banyak tuh yang seperti itu. Kalau kita sudah punya pasti bisa ya. Dan itu bayarannya jauh lebih gede daripada kita nulis solo sih.
Karena kan kita udah digandeng langsung sama klien kan. Kadang mereka malah kirim artikel, Jun, yang penting nitip link ya. Tulisan kita diperbaiki. Soalnya kan yang penting kan linknya ya. Gimana caranya nulis jadi cuan? Sebenarnya tadi udah terjawab ya, Jun. Gak apa-apa deh, diulangi lagi, Jun. Gimana caranya nulis jadi cuan, Jun? Gimana cara nulis jadi cuan? Ya tergantung mau suka di tulisan apa. Kalau misalnya di SEO ya seperti yang udah dijelasin tadi. Kalau misalnya lebih ke sastra bisa kirim ke beberapa penerbit. Ya sekarang untuk dapetin penerbit kan udah banyak penerbit. Apa sih penerbit mayor, penerbit gede sama penerbit kecil. Banyak juga. Bisa juga ikut ikut seminar kepenulisan dulu kalau misalnya masih newbie. Terus bisa juga kirim-kirim kayak ke gerobak naskah. Itu kan selalu buka itu buat mereka-mereka yang pingin yang pingin tulisannya ditampung, tayang, terus dapat duit juga. Malah kalau di website-website semacam gerobak naskah itu uangnya akan ngalir terus, gitu sih. Oke. Banyak sekali caranya, guys. Dan tadi sebenarnya sudah dijelasin juga sama Juni. Aduh, ini ada yang menggombal, Jun. Apakah menulis tentangmu juga bisa jadi cuan, kakak? Katanya. Bisa nggak apa-apa, bisa dijadiin cerpen, bisa kan? Bisa dong. Oke. Sebentar ya, aku kayaknya tadi menemukan pertanyaan, cuman sebentar. Kita scroll dulu ke atas. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh banget. Aduh, kok ke itu ya? Ini nih, kalau susahnya di komen nih. Gimana? Agak susah. Semangat mengembangkan talenta, panjang umur, literasi. Thank you ya. Oke. Duh. Oh ya ampun, Bentar. Yang mau langsung cepat bisa tanya di kolom itu ya, pertanyaan ya, teman-teman. Karena ternyata scrollnya lumayan juga. Duh, tadi kayaknya ada pertanyaan deh. Aduh. Malam teman-teman. Besok semangat, besok kerja lagi, harus semangat terus. Besok kerja lagi, Jun. Aduh. Nggak boleh mengeluh ya, Bu ya. Banyak sekali yang di PHK nih sebenarnya. Tapi sekarang nih kalau misal di segi penulisan ya Mbak Mai itu malah jauh lebih banyak dicari loh sekarang penulis-penulis lepas gitu. Iya, soalnya kan kebutuhan ya. Kebutuhan banget. Sekarang bahkan tuh buat profile kadang ya. Bahkan di teman-teman aku menulis dulu itu ada yang ibu-ibu anak 2, ibu berumah tangga gitu. Anak sekolah juga bisa, SMP, SMA, kuliah. Sebenarnya semuanya deh bisa ya Jun. Oh iya Jun, tantangan atau kendalamu selama ini menjadi seorang freelance penulis atau content writer itu apa Jun? Kalau tantangan kita harus bisa memberikan kualitas tulisan yang semakin baik karena kita tahu sekarang itu saingannya sangat-sangat banyak. Apalagi di beberapa website, di website khusus yang menyediakan atau membuka lowongan buat nulis artikel itu seleksinya benar-benar ketat. Jadi biasanya kita tuh diminta artikel tertentu. Terus kemudian kita masih ada seleksi lagi. Bahkan ada yang di klienku terakhir yang berani ngasih fee lebih tinggi, itu trial aja harus nunggu sampai 3 kali trial baru dipertimbangkan layak atau enggaknya. Itu sih. Trialnya itu dalam artian kita menulis gitu dah. Kita menulis terus nanti dilihat sama mereka gitu ya.
mereka kasih kita kata kunci, terus kita kemudian disuruh nulis sesuai dengan ketentuan. Kan nggak semua orang bisa langsung menyesuaikan ketentuan dari klien, apalagi kalau misalnya penulis-penulis yang dia nyambang gitu. Jadi makanya di beberapa klien itu tidak membolehkan penulisnya buat nyambang di jasa lain karena takutnya satu tidak bisa bagi waktu, dua tidak bisa menyesuaikan ciri khas tulisan gitu kan. Nggak semua orang bisa gampang switch gitu kan, oh aku di klien ini harus begini nulisnya, terus aku nulis di ini harus begini, kan nggak semua orang bisa seperti itu gitu. Oh gitu, jadi itu ya lumayan juga ya kalau sudah dikontrak gitu kan, tapi enak ya Jun ya, ketimbang kita maksudnya harus nyari lagi gitu kan. Kalau seperti itu kan berarti sistemnya yang dikontrak oleh satu klien gitu kan Jun ya? Iya betul. Kalau udah dikontrak seperti itu. Kalau udah dikontrak sih enak, kita biasanya klien itu langsung kayak mau dibayar di muka, dibayar setengah atau belakangan gitu. Itu bisa kita tentukan sendiri. Oke. Perlu nggak sih Jun kita bikin kayak red card gitu? Gimana? Untuk penulisan. Perlu nggak kita bikin red card gitu untuk menulis, untuk jadi seorang penulis? Kalau kata aku sih butuh nggak butuh ya tergantung kitanya sendiri. Tapi yang lebih cepat buat kita nggak menggait klien itu lewat blog itu sih. Jadi mending sekarang kalau misalnya mau coba karir, mau mencoba hasilin cuan di bidang artikel SEO, langsung aja bikin blog. Apalagi bikin blog kan nggak sulit. Langsung bikin blog, terus kita tentukan juga kita mau nulis apa di situ buat portofolio kita. Dan itu juga ada kelebihan lain, yaitu kita bisa dapat AdSense dari Google. Kan gampang, enak tuh, di lain kita dapat bayaran dari Google, kita dapat klien, penghasilan kita tuh malah berkali-kali lipat gitu. Berkali-kali lipat ya Jun. Berapa kali lipatnya di Warta Bromo Jun? Lipat-lipat. Lipat-lipat. Oke, luar biasa Juni. Juni terakhir nih mau menyampaikan apa? Sebentar. Saga Samut ya ini. Ini live apa? Aduh, Saga Samut nih gimana sih? Kita dari tadi mau panjang lebar loh, mudah cari cuan. Tadi sudah ada pamfletnya juga, begitu. Geng. Mungkin followers itu jadi nggak tahu. Mungkin ya, baru ya. Oke deh. Jun, terakhir Jun. Terakhir, mau menyampaikan apa nih buat teman-teman yang tertarik untuk mencari uang via jadi penulis? Apa ya? Yang tertarik ya langsung aja sekedar belajar gitu. Karena nggak sulit juga. Kalau misalnya semangat ya Jun ya. Kalau misalnya butuh tutor, nggak apa-apa, nanti bisa langsung ke aku nanyanya gimana sih caranya nulis tuh, nggak apa-apa. Boleh nih DM Juni langsung, nggak apa-apa katanya. Tapi jangan yang aneh-aneh DM-nya ya. Tentang tulisan aja ya Jun ya. Iya dong. Pertanyaanku belum dijawab dong. Tanya apa tadi ya? Anin biasa. Sorry ya, yang mana ya pertanyaannya ya? Yang mana tuh? Boleh ditanyakan lagi nggak? Soalnya aku tadi scroll ketutup. Oh, ada yang nanya nih, kuliah di mana? Oh, kuliah di mana Jun? Dulu kuliah di IAIN Tulungagung, sekarang udah jadi UIN. Oh, sekarang udah jadi UIN. Jurusan apa Jun? Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke. Ini tadi yang tanya apa bener Ani biasa itu? Yang tanya Jun? Gimana?
Tadi yang tanya kuliah di mana itu Ani biasa ini tah? Gimana putus-putus? Bisa diulangin? Yang tanya kuliah di mana itu apa Ani biasa? Oh, bukan. Bukan ya? Tadi yang nanya kuliah di mana itu siapa ya? Tulisan-tulisan yang dibutuhkan di digital marketing yang kayak gimana sih? Oke deh, tulisan gimana Jun yang dibutuhkan di digital marketing? Tulisan yang dibutuhkan di digital marketing itu tulisannya original dan tidak kopas dari website lain. Karena kalau kita nulis artikel SEO semudah apapun itu selalu ada tools yang digunakan sendiri oleh klien dan itu toolsnya premium ya, jadi bisa mendeteksi tingkat keoriginalan tulisan. Dan jadi jangan di artikel dan di profesi ini sangat diharamkan yang namanya plagiat. 1% itu tidak boleh. Jadi harus 100% ori. 100% original, jangan plagiat, gengs. Udah gak zaman ya plagiat ya. Soalnya memang fatal banget sih kalau udah plagiat itu kan mereka juga butuh sesuatu yang original. Karena kalau plagiat kan nanti bakalan bisa kena juga itu, berpengaruh juga kan untuk penghasilan di website juga, di blog gitu kan. Iya. Karena itu ada toolsnya sendiri, cek plagiasi yang khusus artikel SEO dan ini nih biasanya teman-teman itu banyak, teman-teman yang newbie ya itu biasanya banyak yang salah paham dikiranya tools buat cek plagiasi SEO dan tools buat ngecek plagiasi akademik itu sama, padahal beda. Oh beda ya? Beda. Aku pernah sekali pas waktu skripsi itu lucu banget ceritanya. Pas waktu skripsi di bab 2 itu, aku iseng-iseng ngecek hasil skripsiku pakai tools SEO. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Waktu dicek di tools khusus akademik itu persentasiku nambah. Padahal aku dari rewrite persentase plagiatku tuh nambah gitu loh. Oh iya. Jadi itu banyak yang dilakukan teman-teman yang nggak tahu. Jadi coba-coba karena kan kalau kita skripsi pasti ada kayak minimal plagiasi yang ditentukan sama pihak kampus kan. Misalnya minimal 25% plagiasi. Kalau di kampus aku 25%. Akhirnya kita kan takut tuh biasanya panik kan kayak aku udah nulis nanti gimana kalau misalnya udah nulis banyak ternyata plagiasi. Lah akhirnya ngecek pakai tools SEO bukan malah berkurang tapi malah tambah tinggi, padahal sebenarnya kalau kita nggak ngecek di tools SEO itu malah tulisan kita bisa aman asalkan kita rewrite tulisan dengan baik dan ngasih footnote, innote, endnote-nya tuh sesuai di titik-titik tertentu itu sih yang harus teman-teman tahu buat catat. Jangan sampai salah. Oke. Bisa belajar langsung nggak? Bisa. Bisa, Ibu. Sudah di itu ya. Oke, sudah dijawab tadi yang mana deh? Nulis opomin. Menulis artikel. Ini tadi pertanyaan-pertanyaan buat apa? Oke, ini pertanyaan-pertanyaannya tadi ada di story, Yun. Yang tadi ada di story kita sebelumnya. Oke deh, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita. Makasih ya Jun, sudah berbagi informasi, sudah berbagi ilmu kita. Dan teman-teman katanya Juni mau memberikan tips juga atau konsultasi. Kalau mau konsultasi atau mau tanya-tanya deh sama Juni boleh. Kalau di follow bakal di follow back gak Kak? Follow back gak Kak? Kalau nanti bisa langsung tanya ke Juni. Bagaimana nanti nggak apa-apa kata Juni. Thank you ya Juni ya. Kita jumpa di lain kesempatan. Kita jumpa besok Jun di kerjaan ya. Bye bye. Terima kasih semuanya sudah gabung.
Kita jumpa lagi di minggu depan. Udah cari cuan episode 3. Kita nantikan ada siapa saja yang bakalan sharing lagi sama kita. Dah, assalamualaikum. Salam.